Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Orang Jawa sering menyebutnya dengan bulan Maulud. Ya, mungkin tidak dikenal oleh orang selain Jawa, ya mengenalnya dengan Rabiul Awal. Kalau kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, yang selalu kita ingat tentunya satu hari di mana hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Beberapa waktu yang lalu di antara kita mungkin aktif mengikuti berbagai kegiatan tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dari perbedaan pendapat apakah Maulid itu sesuatu yang perlu dirayakan atau tidak, kita tidak berbicara tentang perbedaan itu. Tetapi ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, sesungguhnya yang harus menjadikan hati kita lebih sensitif itu adalah kita melakukan evaluasi apakah hak-hak Rasul itu sudah semuanya kita penuhi atau justru banyak sekali hak Rasul itu yang terlupakan oleh kita, ya, sehingga pengakuan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya semata-mata sebagai pemanis bibir belaka. Karena tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar dari kita bagaimana memenuhi hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kemuliaan Rasulullah itu bukan saja pada saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, bahkan sebelum Rasulullah dilahirkan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan kepada orang pada masa itu dan menjadi pelajaran bagi kita sekarang dengan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa akan lahirnya orang yang mulia yang akan membawa risalah yang mulia. 2 bulan sebelum Rasulullah lahir, simbol-simbol kekuatan Allah hancurkan. Kita ingat 2 bulan sebelum Rasulullah lahir itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh Abraha yang menggunakan pasukan bergajah. Kalau Abraha menggunakan pasukan bergajah itu karena orang yang menungganginya adalah orang-orang yang memiliki postur yang besar, tinggi besar, sehingga kendaraannya bukan keledai, ya, tapi menunggangi gajah dan menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kekuatannya. Ya. Sebelum Abraha itu masuk ke pintu gerbang Mekah sekitar 3 kilo dari kota Mekah, Abdul Muthalib kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang Abraha seraya mengatakan, wahai Abraha, aku tidak akan pernah mempertahankan Ka'bah karena Ka'bah ada yang memilikinya. Aku hanya meminta kepadamu untuk mengembalikan 200 ekor unta milik penduduk Mekah yang kalian rampas. Ya. Itu permintaan Abdul Muthalib. Sebagian riwayat mengatakan 200 unta itu dikembalikan, tapi sebagian yang lain pendapat mengatakan tidak dikembalikan. Jadi tidak ada bukti otentik dikembalikan atau tidak dikembalikan karena tidak ada data tertulis. Ya, tetapi menjadi
tabiat ya di Arab ketika itu untuk merampas unta, karena unta bisa dijadikan untuk santapan, sehingga ketika kehabisan perbekalan mereka kemudian menyembelih unta. Kalau perang zaman sekarang ketika pakai tank begitu ya, kehabisan perbekalan ya, terjebak di peperangan padahal perbekalannya habis, kira-kira yang mau dimakan apa gitu. Nggak mungkin menyembelih tanknya kan gitu. Zaman dulu pakai unta itu, sehingga ketika terjebak dalam keadaan darurat pun kemudian ada yang bisa dimakan karena mereka akan sembelih unta itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib tidak melakukan perlawanan karena merasa betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Abraha. Bahkan ketika Abdul Muthalib datang ke Mekah, ke Ka'bah itu, Abdul Muthalib menyerukan kepada penduduk Mekah untuk menyingkir ya, untuk menyingkir dari kota Mekah. Akhirnya penduduk kota Mekah ketika itu ada yang ya, berjalan menuju ke balik-balik bukit ya. Pokoknya mereka mengungsi karena tidak akan mungkin bisa selamat kalau tetap berada di Mekah dengan kekuatan Abraha yang begitu besar. Tapi hadirin, kita ingat Allah tidak mengizinkan Abraha untuk menginjakan kota Mekah, sehingga ketika akan masuk pintu gerbang Mekah, Allah sudah mengirimkan burung ababil. Menurut riwayat burung ababil itu lebih besar dari burung pipit, tapi lebih kecil dari burung merpati. Sehingga kalau di dalam terjemahan Al-Quran itu dikatakan membawa batu, itu sesungguhnya burung itu tidak akan mampu membawa batu. Kalau kita menyebutnya kerikil, artinya yang lebih kecil lagi dari batu. Burung itu hanya bisa membawa kerikil, 3 kerikil, satu dengan tangan kanan, satu dengan kaki kanannya, satu dengan kaki kirinya, satu dengan paruhnya. Ya. Dan segerombol burung ababil itu ketika menjatuhkan tidak ada satupun kerikil yang meleset, sehingga ada ulama yang mengatakan seakan-akan di kerikil itu telah tertulis nama siapa korbannya begitu. Nah coba kita lihat, Allah hancurkan dengan burung ababil yang kecil. Terus benda yang dilemparkan oleh burung ababil itu kecil, jauh penampakan dari pasukan Abraha yang begitu besar, begitu kuat kan gitu. Itu maksud Allah ingin menghinakan ya, sesuai dengan janji Allah, liyuzhirahu 'alad dini kullih. Itu maksud Allah ya. Allah sudah menunjukkan mestinya ada pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekuatan yang ya, bisa mengalahkan kekuatan Allah, sehingga kekuatan Abraha yang begitu besar pun Allah hinakan, hancur hanya dengan sesuatu yang kecil saja. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah akan lahir. Yang kedua, peristiwa yang luar biasa ketika Rasulullah lahir itu matinya api keabadian yang menjadi sesembahan kaum Majusi. Mereka menganggap bahwa api itu adalah dewanya ya, sehingga mereka melakukan penyembahan kepada api. Tiba-tiba padam kan begitu. Ini berarti kan simbol agama yang Allah hancurkan ya. Orang Majusi ketika itu juga bingung mungkin ya, dewanya kok hilang begitu. Nah, kalau orang pada saat itu sadar begitu ya, betapa ada kekuatan di luar kekuatan yang selama ini kita diyakini oleh masyarakat pada saat itu. Ya, keyakinan masyarakat kepada kekuatan pada masa itu adalah keyakinan yang tidak benar. Maka Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kekuatannya. Api keabadian yang tidak pernah mati pun kemudian mati. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga hadirin, simbol kekuasaan ya, simbol kekuatan sudah Allah hancurkan, simbol agama sudah Allah hancurkan. Sekarang simbol kekuasaan. Ketika Rasulullah lahir, Kisra ya, milik orang-orang Romawi yang pada saat itu menjadi bangunan yang terindah dan terkokoh begitu, dipuja dan dipuji tentang keindahannya ya, Kisra itu hancur ya, 5 pilar kokoh yang menopangnya hancur oleh goncangan. Kalau kita menyebutnya sekarang gempa kan gitu ya.
Ya. Nah, ini ketika Rasulullah lahir. Jadi sebelum lahir saja Allah sudah menunjukkan bahwa Allah akan mengutus orang yang sangat mulia yang akan membawa risalah yang mulia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kewajiban kita kepada Rasul. Sekaligus itu adalah sebagai hak Rasul. Jangan-jangan kita hanya bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hak-hak Rasul tidak kita tunaikan. Ya, banyak hak Rasul itu. Kalau diurai mungkin setidaknya ada 8 lah begitu ya. Kita tidak akan membahas semuanya pada kesempatan sore hari ini karena tidak memungkinkan. Ya. Hak Rasul pertama adalah kita harus terus menerus memupuk keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak Rasul itu adalah diimani. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman. Seruannya kepada orang yang beriman. Perintahnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu artinya bahwa keimanan itu harus terus dipupuk. Karena hadis Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, kan gitu. Iman itu bertambah dan berkurang. Dengan memupuk keimanan itu, maka kita bisa mengantisipasi kurangnya keimanan kita itu. Ya. Ulama menambahkan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah seiring dengan ketaatan kita kepada Allah dan akan berkurang seiring dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani Rasulullah itu artinya kita melakukan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sekaligus kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kan begitu. Ya, itulah yang akan terus menumbuhkan keimanan kita. Dan itu menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diimani. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulullah itu adalah dibela. Ya. Kita harus memberikan pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membela Rasulullah dari upaya caci maki yang dilakukan oleh orang. Ya. Membela Rasulullah dari upaya olok-olok yang dilakukan oleh orang. Membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari upaya merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sampai sekarang ini tidak pernah selesai bagaimana orang mencoba untuk terus mencari kelemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalkan Rasulullah dikatakan hiperseks, ya, karena menikahi wanita yang cukup banyak. Itu saja masih menjadi senjata. Ya. Kemudian upaya-upaya untuk meragukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya. Ya. Dan itu bukan hanya datang dari orang-orang kafir, tapi bisa jadi dari para kaum muslimin yang mungkin memiliki pemikiran-pemikiran berbeda. Ya. Bukan hanya pribadi Rasulnya yang harus kita bela, tapi risalah yang dibawanya yang harus kita bela. Ya. Islam ini agama yang harus kita bela. Ya. Bukan justru kita melakukan perusakan terhadap Islam itu sendiri. Kita bisa rasakan sekarang. Ya. Betapa berat sesungguhnya untuk menjalankan syariat Islam ini dengan sebenar-benarnya. Ya, karena upaya-upaya untuk mengkaburkan nilai-nilai Islam itu begitu kuat. Ya, pemikiran-pemikiran sekulernya. Ya sederhana hadirin ya, sederhana. Ini pemikiran sekuler. Kita dulu itu mendapatkan pelajaran bahwa Islam itu syumuliyah. Islam itu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak dinilai oleh syariat Islam, kan begitu. Tapi coba kampanye misalkan bahwa
kita ini tidak boleh bawa-bawa agama dalam berpolitik, ya, misalkan gitu ya. Ini kan pemikiran sekuler, ya. Atau kita jangan membawa-bawa masalah agama dalam ekonomi, ya. Sehingga dalam berekonomi kita ini secara tidak terasa terus digiring untuk jauh dari ekonomi syariah, kan begitu. Bernegara pun kita diupayakan tidak ikut terlibat campur tangan. Nanti ketika kita ikut membawa agama dikatakan politik identitas, kan gitu. Dalam budaya juga seperti itu, ya, dalam kehidupan sosial juga seperti itu. Jadi upaya bagaimana menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya itu sekarang begitu kuat, begitu. Sehingga akhirnya banyak umat Islam meyakini sesuatu yang sebenarnya itu tidak pantas untuk diyakini kebenarannya. Kebenaran yang ada itu adalah kebenaran yang telah ditetapkan oleh syariat kita, bukan kebenaran berdasarkan persepsi-persepsi manusia, kan begitu. Ya. Nah, sejauh mana pembelaan kita terhadap syariat agama ini, terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata kita belum mengamalkannya secara syumulia, mencakup. Ya, jangankan hal-hal yang besar. Makan aja Islam atur, ya. Pakai baju aja Islam atur, kan gitu. Itu hal yang kecil, apalagi yang besar. Tapi ada upaya perusakan agar kita tidak berpikir, berpikir Islam masuk pada wilayah-wilayah yang besar, kan begitu. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya wajar banyak ketimpangan dalam kehidupan kita, ya. Orang muslim melakukan, misalkan begini, kalau di instansi-instansi, ya, di lembaga-lembaga, misalkan ada korupsi, bisa jadi pemahamannya korupsi itu hanya pelanggaran terhadap aturan negara, aturan administratif, ya. Itu tidak disadari masuk bahwa itu adalah pelanggaran terhadap syariat agama. Ini kan tragis begitu. Karena kalau menganggap korupsi itu hanya melanggar aturan administratif, ya, tata kelola di sebuah lembaga, itu sesuatu yang dianggap kecil-kecil saja begitu. Ya, artinya seakan-akan surga masih tetap dekat dah begitu ya. Padahal itu bukan hanya pelanggaran terhadap aturan administratif, tapi juga pelanggaran terhadap syariat agama. Itu yang harus dihadirkan, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam kehidupan kita, ya, sehingga akhirnya, ya, semakin jauh kita dari syariat Islam. Tidak ada pembelaan kita terhadap Rasulullah, tidak ada pembelaan kita terhadap risalah yang dibawanya. Ini hak Rasulullah yang terlupakan. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Rasulullah yang terlupakan itu bisa jadi kita masih enggan atau mungkin jarang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang selalu bersolawat di hari kiamat nanti, ya. Rasulullah yang punya hak untuk memberikan syafaat. Maka kalau kita berbicara selalu menanti-nantikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas apa yang kita lakukan untuk memperoleh syafaat itu, kan begitu, ya. Dalam sehari berapa kali kita bersolawat, ya? Mungkin hanya pada saat sholat ketika kita membaca tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin hanya itu, ya, dalam sehari, ya. Padahal kita memiliki waktu yang lebih banyak dan ruang untuk bersolawat itu semakin besar sesungguhnya yang dimiliki oleh kita. Tapi kita lupa bahwa itu adalah hak Rasulullah dan menjadi kewajiban kita kalau kita berharap mendapatkan syafaat kelak, ya.
Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya kan momentum Rabiul Awal itu momentum untuk semakin menguatkan kita. Seandainya dalam 1 bulan itu kita memperbanyak sholawat, maka di bulan-bulan yang lain itu sudah menjadi mudah, karena sudah menjadi kebiasaan yang kita lakukan, kan begitu. Cuman karena kita tidak pernah memaknai kehadiran bulan itu, jadi kerap kali lewat begitu saja. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setidaknya walaupun bulannya sudah lewat begitu, tapi apa yang kita kaji pada sore hari ini ya, mengingatkan kita kembali bagaimana hati kita ini harus hadir dalam seluruh aktivitas hidup kita, khususnya terkait dengan bagaimana kita terus berupaya menunaikan hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa jadi selama ini kita abaikan. Ya, harapannya adalah semakin kita mengenal Rasulullah, maka akan muncul rasa cinta kita yang semakin kuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.